Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan share di mana ahli hukum Indonesia mengomentari atau membahas pinjol legal atau finansial legal. Nah, di mana seorang ahli hukum ini membahas tentang pasal perpinjolan ya secara lengkap seperti bunga pinjol dan lain-lain. Intinya buat kalian yang galbay atau kebay di pinjol legal, kalian harus simak video pakar hukum ini ya, yaitu membahas tentang perpinjolan. Saya jamin kalau kalian melihat video ini ya atau menyimak video ahli hukum ini, saya jamin kalian berani galbay di pinjol legal. Karena sebenarnya semua pinjol legal itu kalau sudah berurusan sama pasar atau sama hukum ya yang ada di Indonesia, pinjol hanyalah bansos atau bantuan sosial. Jadi kalian gak usah takut lagi galbay atau kebay di pinjol legal. Nah, kalau kalian masih takut galbay atau kebay di pinjol legal, kalian simak ahli hukum ini. Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Pada Pak Asep ini ya. Bagaimana? Ini aspek pidana perdatanya gimana dari segi penagihan? Ini dasarnya kan utang piutang. Ya. Utang piutang itu masuk perjanjian. Ya. Perjanjian kita pernah belajar. Ya. Harus tunduk kepada 1320, 1338. Jadi masuk perdata. Perdata dulu. Perdatanya utang piutang. Ya. Tapi di perdata orang boleh konsesi utang piutang. Benar. Cuman dibatasin satu. Bunga tidak boleh lebih dari bunga moratoir. Benar. Di bawah 4%. Kalau lebih dari itu kena undang-undang pengriba. Ya. Kalau ke pengadilan bisa dibatalkan utang piutang itu. Karena hakim bisa menjatuhkan dengan undue Tuh, influence. pakai pengacara, tapi honor pengacara Makanya lebih datang ke mahal. hotroom kan, nah, kita asal bantuin. Iya. Jadi semua kalau ada perjanjian utang piutang dengan siapapun, bunga tidak boleh di atas bunga undang-undang moratoir. Jadi kalian lawan gitu maksudnya. Lawan. Oke, terus Kalau kita gugat di pengadilan, pasti oleh hakim akan dibatalkan. Kalau bunga lebih dari bunga undang-undang, itu hak hakim masuk ke perjanjian. jadi secara perdata tidak hanya boleh keseimbangan, ya. Perdata pun kalau nggak bisa bayar nggak ada sanksinya kan? Nggak ada sanksinya, bisa dibatalkan perjanjian. Itu undue influence atau misbreak of the harden. Iya. Dibatalkan, Itu bunga masa akan batak tuh. diturunkan sesuai undang-undang. Jadi bunganya tidak Jadi mungkin kalau 5%. perdata walaupun digugat dihukum kalau lu nggak punya harta lagi nggak Ya apa-apa, udah, nggak tenang bisa. aja, hanya ada itu. punya Siapa celana tahu busuk debt gitu. collector Ya, Kita sekarang satu dulu. Jadi kalau dia punya hak untuk menagih itu cara hukum hanya gugat di pengadilan. Ya. Nah, sekarang kalau pakai debt collector, pakai ancaman, Ya. itu pidana. Dan Nah. jurisprudensi. Dan satu lagi, kalau tadi ketika ancaman ada pornografi, kena undang-undang ITE. Ya. Ada ancaman, undang-undang ITE. Ya. Kena KUHP, pornografi kena pornografi. Jadi Anda laporkan. Bahkan itu dilaporkan itu kan tindak pidana biasa. Penegak hukum harus mengambil orang-orang yang ancam itu. Oke, kan bisa lihat sendiri videonya seperti apa ya atau pembahasannya seperti apa. Jadi sudah jelas ya, kalian gak usah takut lagi galbay atau kebay di pinjol legal. Karena di pasal atau di hukum-hukum tersebut itu sudah jelas. Nah, tapi sebelumnya saya mau memberitahu dulu ya, emang video ini video sudah lama atau sekitaran tahun 2022. Tapi ini bukan masa lamanya, tapi ini tentang materinya ya. Dimana materinya ini sangat penting sekali buat kalian yang galbay atau kebay di pinjol legal. Entah itu di pinjol aku-laku, kredipo, Krepinta, Tunaiku, dan lain. Emang yang namanya hutang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau keadaan kalian tidak memungkinkan atau ekonomi kalian sedang turun drastis ya, kalian galbay saja, kalian nggak usah bayar. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang galbay atau kebay di pinjol legal. Oke, saya Gondes Movie pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.